Yang ketiga, alasan Yesus lahir, agar dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tahukah Anda, salah satu alasan kenapa saya turun sendiri ke pedalaman mengunjungi center-center Tangan Pengharapan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat, anak-anak dan guru-guru pedalaman adalah supaya saya bisa melihat dan mendengar langsung apa yang mereka butuhkan dan memahami kesulitan-kesulitan mereka di lapangan. Sebagai pemimpin, kalau saya nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah tahu kesulitan mereka, saya cuma duduk di atas lalu memberikan perintah yang nggak masuk akal, saya akan sulit memahami ketika apa yang saya minta itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi karena saya turun sendiri, saya tahu sulitnya seperti apa, saya bisa menjelaskan ke bagian keuangan kenapa harga beras di sana lebih mahal. Satu hari bagian keuangan bertanya, karena setiap bulan kami membagikan beras sembako buat orang tua murid, anak-anak selama masa pandemi, pengantaran beras-beras ke pulau-pulau di daerah Papua jauh lebih mahal dibandingkan pembagian beras di daerah NTT misalnya. Dan saya segera intervensi ketika bagian keuangan komplain tentang biaya pengantaran beras yang mahal. Saya jelaskan karena dari kota, misalnya dari Biak ke Kepulauan Yapen itu memakan waktu, dengan menyeberang dengan perahu, memakan bensin solar yang cukup banyak dan biayanya sangat mahal, dan tidak sama dengan NTT yang cuma jalan darat, yang satu kali pengantaran kita bisa sewa truk dengan biaya yang jauh lebih murah, mungkin cuma sepertiganya. Saya bisa jelaskan karena saya sudah pernah pergi ke sana. Karena itulah saya mengerti kenapa dia datang dari atas, untuk mengerti kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita sebagai manusia tidak bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak mengerti. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tahukah Anda bahwa Yesus datang 100% sebagai manusia? Karena itulah Yesus dilahirkan lewat rahim perawan Bunda Maria, karena dia harus menjadi manusia untuk bisa memahami penderitaan manusia. Yesus mengalami kelemahan daging. Dia rasa lapar, dia rasa sedih, dia rasa tertolak, dia rasa sakit, sehingga kita tidak bisa bilang sama Yesus bahwa dia tidak pernah mengerti penderitaan-penderitaan kita. Yesus telah membuktikan bahwa selama dia hidup, dia dicobai dengan berbagai pencobaan, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ada banyak khotbah Yesus selama dia hidup di dunia, tapi ada 3 khotbah Yesus yang terbanyak. Yang pertama, kerajaan sorga. Yang kedua, tentang pengampunan, tentang mengampuni. Khotbah Yesus yang terbanyak yang ketiga adalah tentang uang. Membuktikan bahwa ketiga hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapa di sorga tahu, Yesus tahu bahwa hal-hal ini penting bagi kita untuk kita pegang dan kita mengerti bahwa ada kerajaan sorga, kerajaan kekal setelah kematian kita di dunia ini, sehingga kita punya pengharapan akan kehidupan kekal, akan upah yang menanti kita dalam kekekalan. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang mengampuni, membuktikan bahwa manusia paling sulit itu justru mengampuni orang yang bersalah. Dalam banyak perikop Yesus mengajarkan tentang mengampuni. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang uang, membuktikan bahwa cinta uang merupakan sebuah kelemahan yang membuat manusia kehilangan iman. 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Kristianus, the founder. Grow in Love.